Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tema 5. Pada tema 5 ini kita akan membahas 2 kompetensi dasar ya. Yang pertama adalah KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini teks yang bukan cerita ya. Pada pembahasan teks non-fiksi ini yang akan kita jadikan materi pelajaran yaitu tentang kalimat tanya. Biasanya di dalam mengetahui pengetahuan baru, di dalam menggali pengetahuan baru, itu kita diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan berdasarkan teks yang ada. Nah, oleh karena itu materi yang sudah pernah kita pelajari pada awal semester yaitu tentang kalimat tanya, tentang kata tanya akan kita bahas kembali. Kemudian untuk KD 3.8 yaitu tentang membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua, bisa juga kita diminta untuk membandingkan isi teksnya. Isi teks yang pertama tentang apa, kemudian isi teks yang kedua tentang apa. Baik anak-anak, langsung saja kita akan membuka buku paket di halaman 3 ya. Tema 5 yaitu tema tentang pahlawanku. Pada subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pada halaman 3 disajikan teks non-fiksi yang berjudul Kegigihan Sultan Iskandar Muda. Di sini disampaikan beberapa paragraf dari teks tersebut, ada 3 paragraf. Nantinya kalian harus menjawab pertanyaan bacaan yang ada di paragraf tersebut. Sebelum itu sebaiknya kalian membaca terlebih dahulu teks yang berjudul Kegigihan Sultan Iskandar Muda. Baik, sudah membaca anak-anak? Kalau sudah membaca, kita jawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 3. Nomor 1. Apakah yang membuat kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencapai kejayaan? Ini pertanyaan pertama ini jawabannya nanti akan ada di paragraf ketiga. Kita cermati baik-baik teks yang sudah kita baca, kita cari lagi di paragraf ketiga. Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ini ya, kenapa kok di pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu mencapai kejayaan? Ya, karena Sultan Iskandar Muda memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau membuat peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa pada masa kerajaan Aceh, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencapai kejayaan. Itu jawaban nomor 1 ada di paragraf ketiga kalimat kedua. Kemudian nomor 2. Apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda agar pasukan militernya bertambah kuat? Ya, ini ya. Ada di paragraf berapa jawabannya? Tepat sekali. Ada di paragraf ketiga juga pada kalimat yang tengah ya. Ini jawabannya. Sultan Iskandar Muda mendatangkan pelatih ahli militer baik dari dalam maupun luar negeri untuk melatih para pejuang sejak usia muda. Strategi ini dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk memastikan tidak ada penjajah yang berani datang menguasai Aceh. Ini jawaban untuk nomor 2 ada di paragraf ketiga. Kemudian pertanyaan nomor 3.
Apa saja sikap Sultan Iskandar Muda yang menurutmu mendukung pesatnya kerajaan Aceh? Kira-kira apa? Ya, tepat sekali. Satu, Sultan Iskandar Muda orang yang gigih. Ya, itu ya. Ada di paragraf pertama itu. Karena kecerdasan dan kegigihannya itu ya, dia jadi terkenal. Kemudian dia juga pemberani. Ada di paragraf kedua itu pada saat mendapat ancaman datangnya bangsa Portugis di usia 13 tahun, Sultan Iskandar Muda berani melawan pasukan Portugis yang mendarat di pantai Aceh. Ini pemberani. Sikap selanjutnya adalah peduli. Dia peduli dengan rakyatnya, dijelaskan tadi di paragraf ketiga, menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah dia seorang yang nasionalis, cinta terhadap tanah airnya. Ini karena tidak mau ada penjajah, maka dia memperkuat pertahanannya dengan mendatangkan pelatih militer dan ahli strategi. Ini ya, dia seorang yang nasionalis. Nomor 4 sekarang. Menurutmu bagaimana nasib rakyat Aceh jika pemimpinnya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ayo, kira-kira apa kalau tidak memiliki sifat kepahlawanan? Ya, akan sengsara. Kehidupannya tidak nyaman, tidak tentram. Nanti akan timbul penjajahan oleh bangsa Portugis. Ketika tidak dilawan oleh Sultan Iskandar Muda, maka secara otomatis bangsa Portugis akan datang ke Aceh, berdagang di sana dan memonopoli. Nah, itu ya. Kemudian yang nomor 5 adalah ceritakan kembali secara tertulis isi teks di atas dengan kalimatmu sendiri. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada. Ditulis secara runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Nah, di dalam menceritakan kembali harus kita ringkas ya. Di dalam ringkas ambil bagian-bagian yang penting dengan mencatat informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya siapa, dengan kata siapa tokoh yang dibicarakan di sana. Sultan Iskandar Muda. Di mana? Di Aceh. Apa yang dia lakukan? Mensejahterakan rakyatnya, yaitu melawan penjajah yang datang dari Portugis. Mengapa beliau dikenal sampai sekarang? Karena apa? Karena keberanian dan kegigihannya dalam melawan penjajah. Kemudian dapat kita sampaikan satu persatu dengan bahasa kita sendiri, ya. Atau kamu juga bisa mengambil kalimat-kalimat pokok dari setiap paragrafnya. Mungkin itu untuk KD 3.7, menggali informasi dari teks non-fiksi. Di dalam menggali informasi ini kita nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. Kemudian di KD 3.8 di dalam membandingkan teks non-fiksi ini yang akan kita pelajari langsung di halaman 41, teks yang berjudul Ayam Jantan dari Timur. Di sini ada teks yang agak panjang, masih sama, terdapat 3 paragraf dalam teks non-fiksi tersebut. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu di dalam hati, kemudian nanti akan kita bahas. Oke, sudah ya? Baik. Untuk memudahkan kita saat mempelajari hal-hal yang baru, kita dapat menggunakan sebuah cara belajar yang dikenal dengan tabel KW. K berasal dari kata know atau yang disebut dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui. Kemudian W berasal dari kata yang
Artinya apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Berdasarkan teks Sultan Hasanuddin dan perjuangannya, kita dapat mengisi pada tabel di bawah ini. Yang nomor 1 tentang apa yang sudah kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin. 1. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa. Ada di paragraf berapa itu? Paragraf kedua. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa, itu ya. Dan juga pada paragraf pertama, Sultan Hasanuddin merupakan raja ke-6 dari kerajaan Goa, salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Ini di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua disampaikan kembali, Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan di wilayah timur Indonesia. Ini merupakan jawaban dari pernyataan yang sudah kita ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita ketahui? Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670, terdapat pada paragraf ketiga. Itu ya, sudah kita ketahui. Kemudian yang kita ketahui lagi apa? Belanda berhasil menguasai benteng kerajaan Goa, yaitu benteng Somba Opu. Nah, berikutnya, Belanda dibantu kerajaan Bone dalam menyerang kerajaan Goa. Itu beberapa teks yang sudah kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Kemudian yang belum kita ketahui apa ini? Yang belum kita ketahui pada kolom Wonder, apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nomor 1 adalah mengapa kerajaan Bone membantu Belanda. Ini belum disampaikan dalam bacaan. Kenapa? Kok kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palaka memutuskan untuk membantu Belanda melawan kerajaan Goa. Itu ada di paragraf ketiga itu ya. Ini kenapa kita cari? Kita kan belum tahu kenapa kok membantu Belanda. Oh, ternyata kalau kita browsing pada Google itu, ternyata Arung Palaka ini raja dari kerajaan Bone. Ini salah satu kerajaan Bone adalah salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Ini ya. Oleh karena itu si Arung Palaka itu ingin meraih kemerdekaan dari Kesultanan Goa pada tahun 1966. Ia bekerja sama dengan Belanda untuk merebut Makassar. Nah, ini ya. Jadi mumpung kesempatan ada Belanda, si Arung Palaka memanfaatkan Belanda untuk membebaskan diri dari kerajaan Goa. Ini ya, Bone melepaskan diri dari kerajaan Goa, bekerja sama dengan Belanda. Kemudian yang belum diketahui lagi apa? Tadi kan disampaikan wafatnya tanggal 12 Juni. Yang belum kita ketahui adalah kapan Sultan Hasanuddin lahir. Belum ada ya, belum disampaikan di sini. Ya, ini kalau kita cari, Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Nah, yang ketiga yang ingin kamu ketahui lagi tentang Sultan Hasanuddin, tadi sudah ada wafatnya 1670, kemudian lahirnya 1631. Kita bisa mengetahui berapa umur Sultan Hasanuddin. Ternyata kita jadi tahu bahwa Sultan Hasanuddin meninggal pada usia 39 tahun. Oke, anak-anak, ini tentang KD 3.8 untuk membandingkan teks yang sudah kita ketahui dengan teks yang belum kita ketahui. Selain itu, biasanya juga
di dalam membandingkan teks ini nanti membandingkan teks pertama dengan teks kedua. Misalnya pada teks pertama tadi misalnya tentang di halaman 3 tadi tentang paragraf pertama tentang Sultan Iskandar Muda itu ya. Yang teks berikutnya ini perbedaannya ini menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin. Jadi teks pertama menjelaskan tentang kegigihan Sultan Iskandar Muda dari Aceh, sedangkan teks kedua menjelaskan tentang kegigihan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa. Terus perbedaannya lagi apa teks yang pertama dan teks kedua tadi? Ya betul sekali, teks pertama menjelaskan perlawanan melawan pasukan Portugis, sedangkan teks yang kedua melawan pasukan dari Belanda atau VOC itu ya. Nah, jadi keduanya perbedaannya yang satu melawan Portugis, yang satu melawan Belanda. Kemudian kalau mencari persamaannya sama-sama kedua teks tersebut menjelaskan tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Persamaan yang kedua menjelaskan tentang melawan penjajah. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya anak-anak pada KD 3.8 dan KD 3.7. Nah, ini materi 3.7 dan 3.8 ini sebenarnya berkaitan, masih dalam satu alur ya. Yang 3.7 berkaitan dengan kalimat tanya, sedangkan 3.8 berkaitan dengan isi bacaan. Isinya tentang apa untuk teks yang pertama dan teks kedua isinya tentang apa itu nanti akan dibahas dalam KD 3.8. Kalau 3.7 berkaitan berkutat pada kalimatannya, kalau 3.8 berkaitan dengan isi bacaan. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan. Mohon maaf untuk tema 5 ini kita padatkan, baru kita ambilkan satu teks di sub tema 1 tentang Sultan Iskandar Muda dan sub tema 2 pada bacaan Sultan Hasanuddin. Demikian anak-anak yang bisa Pak Krisna sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.